Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan nama saya Fahrul Farhan dengan PM 2006 1030104. Nah, ini saya akan membahas sedikit terkait dengan materi yang saya pilih itu terkait dengan perubahan. Nah, sebelum lebih jauh, penting bagi kita memahami apa itu definisi dari perubahan iklim. Perubahan iklim ialah perubahan jangka panjang dalam suhu, pola curah hujan, dan pola cuaca secara umum yang terjadi secara global maupun regional. Nah, artinya di sini perubahan ini bukan hanya terjadi dalam waktu seminggu atau sebulan, melainkan berlangsung dalam skala waktu puluhan hingga ratusan tahun. Nah, perubahan iklim ini terdapat dua penyebab utama, yaitu ada proses alamiah, proses dan aktivitas manusia. Nah, secara alami, perubahan iklim terjadi dalam sejarah bumi bahkan sejak zaman es. Namun perubahan yang terjadi saat ini berlangsung jauh lebih cepat dan lebih luas akibat aktivitas manusia, terutama sejak era revolusi industri. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan apa saja penyebab dari perubahan iklim uh, alamiah seperti itu. Ada terbagi menjadi tiga, yaitu ada aktivitas vulkanik, perubahan dalam radiasi matahari, serta variasi dalam orbit bumi atau biasa disebut siklus Milankovitch. Nah, aktivitas vulkanik ini eh, bisa kita ambil contoh misalkan ketika gunung meletus. Nah, saat gunung itu meletus, maka ia akan melepaskan gas dan partikel ke atmosfer, termasuk sulfur dioksida, yang dapat memantulkan radiasi matahari dan menyebabkan pendinginan sementara di permukaan bumi. Yang kedua, yaitu ada variasi atau perubahan dalam radiasi matahari. Nah, intensitas sinar matahari memang tidak selalu sama. Ada sebuah siklus tahunan di mana matahari menjadi lebih aktif atau lebih tenang. Nah, semua ini berpengaruh pada iklim bumi tentunya. Nah, yang terakhir yaitu ada variasi dalam orbit bumi atau biasa disebut dengan siklus Milankovitch. Nah, variasi dalam orbit bumi ini merupakan perubahan jangka panjang dalam bentuk orbit dan kemiringan sumbu bumi yang mempengaruhi berapa banyak sinar matahari yang diterima di berbagai bagian. Nah, namun para ilmuwan menyimpulkan bahwa ketiga penyebab alamiah ini tidak bisa menjelaskan peningkatan suhu global yang cepat dan drastis dalam 10 tahun. Nah, sementara selanjutnya kita akan membahas terkait dengan penyebab perubahan iklim yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Nah, yang pertama tentunya ada emisi gas rumah kaca. Nah, dari berbagai sumber eh, menjelaskan bahwa emisi gas rumah kaca ini merupakan eh, sektor yang utama itu yang mengakibatkan yang namanya penyebab perubahan iklim. Bisa dari kendaraan bermotor, industri, pembangkit listrik berbasis batu bara, dan lainnya. Nah, gas-gas ini kemudian menciptakan efek rumah kaca, yaitu proses di mana panas sinar matahari terperangkap di atmosfer, menyebabkan suhu bumi meningkat. Nah, yang kedua, yaitu ada deforestasi. Nah, deforestasi ini ialah penebangan hutan secara masif. Hutan yang sebelumnya menyerap karbon kini hilang seperti itu, sehingga karbon dioksida tetap berada di atmosfer dan menambah konsentrasi gas rumah kaca. Nah,
Yang ketiga, yang terakhir yaitu ada polusi industri dan kendaraan. Nah, polusi dan kendaraan ini menghasilkan yang namanya CO2 dan partikel berbahaya yang memperburuk kualitas udara dan meningkatkan efek rumah kaca. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan eh, dampak perubahan iklim. Nah, dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada peningkatan suhu global. Nah, menurut data, sejak tahun 1880, suhu rata-rata bumi telah meningkat lebih dari 1 derajat Celcius. Walaupun terdengar kecil, namun dampak yang diakibatkan oleh meningkatnya 1 derajat Celcius ini itu sangat besar. Yang kedua, itu pencairan es di kutub. Nah, nah, mencairnya es di kutub dapat menyebabkan yang namanya kenaikan permukaan laut. Karena kan gletser atau lapisan es itu kita tahu sangat, sangat besar bongkahannya. Nah, yang kemudian dapat mengancam wilayah pesisir, termasuk kota-kota besar seperti Jakarta contohnya. Nah, ketiga, meningkatnya frekuensi bencana alam. Nah, bisa seperti banjir, kekeringan ekstrim, badai yang lebih kuat, merupakan tanda perubahan iklim yang sudah terjadi. Kemudian, dampak selanjutnya itu kerusakan infrastruktur. Infrastruktur ini juga terjadi karena banjir dan badai yang lebih sering dan kuat terjadi akhir-akhir ini. Tidaknya, ekonomi pun akan terganggu. Aktivitas pertanian terganggu karena perubahan musim, hasil panen menurun, dan harga pangan pun meningkat. Nah, ketiga, merupakan dampak kesehatan masyarakat. Nah, penyebaran penyakit seperti malaria dan demam berdarah bisa meluas karena nyamuk berkembang di daerah-daerah yang lebih hangat. Ini kita akan membahas terkait dengan eh, faktor pemicu perubahan iklim. Pertama, tentu ada namanya deforestasi. Itu ketika hutan ditebang, kita akan kehilangan alat bumi untuk menyerap karbon. Ada yang menyerap karbon, tentu hal ini sangat berbahaya. Hutan hujan tropis seperti Indonesia memiliki peran penting sebagai paru-paru dunia. Yang kedua, yaitu ada gas rumah kaca, CO2, CH4, dan N2O yang berasal dari kendaraan, industri, limbah, dan pertanian. Nah, misalkan metana, nah, itu berasal dari peternakan dan jauh lebih kuat dalam memerangkap panas dibandingkan CO2. Jika emisi-emisi ini tidak dikendalikan, suhu bumi akan terus meningkat dan bencana akan makin sering. Selanjutnya, kita akan membahas eh, apa saja solusi yang bisa kita lakukan dalam mengatasi perubahan iklim ini. Nah, yang pertama, kita dapat yang namanya mengurangi emisi gas rumah kaca. Gimana caranya? Caranya bisa dengan kita transisi ke energi yang terbarukan, surya, angin, dan air. Kita bisa mengambil contoh, kita bisa mencuri ilmu dari negara-negara maju yang mulai meninggalkan batu bara dan berinvestigasi ke teknologi. Kita juga bisa menggunakan yang istilahnya itu biofuel, merupakan bahan bakar yang dibuat dari limbah-limbah organik seperti itu untuk menggantikan yang namanya eh, bahan bakar dari fosil seperti itu. Langkah kedua dalam solusi mengatasi perubahan iklim yaitu ada reboisasi. Kita tahu bahwa reboisasi merupakan kegiatan menanam kembali hutan-hutan yang telah rusak. Ini tidak hanya menyerap karbon, tetapi juga memulihkan ekosistem.
Ketiga, yaitu ada adaptasi dan mitigasi. Nah, tentu kita perlu yang namanya adap infrastruktur yang bisa beradaptasi dengan perubahan iklim ini. Dan juga kita harus dapat eh, mencegah perubahan iklim ini dengan cara mempersiapkan mitigasinya. Adaptasi berarti kita tahu bahwa adaptasi itu definisinya itu menyesuaikan diri seperti membangun bendungan atau membuat sistem peringatan dini bencana. Kita harus menyiapkan diri kita. Sedangkan mitigasi berarti mencegah perubahan iklim menjadi lebih parah seperti mengurangi ketergantungan pada kendaraan berbahan bakar fosil yang saya katakan. Nah, ketiga yaitu ada peran individu dalam mengatasi perubahan iklim. Nah, seringkali kita berpikir bahwa penyelesaian masalah iklim hanya tugas. Namun sebenarnya perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, misalkan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, beralih ke transportasi umum atau sepeda seperti itu. Karena dengan menggunakan transportasi umum, kita dapat mengurangi yang namanya emisi karbon seperti itu yang dihasilkan dari kendaraan-kendaraan. Lainnya kita dapat menghemat listrik dan air, misalnya dengan mematikan lampu saat tidak digunakan atau menggunakan lampu LED yang hemat energi. Kita juga bisa uh, melakukan yang namanya daur ulang dan mengurangi sampah. Nah, kita juga dapat mengubah pola konsumsi. Kan kita lebih memilih yang namanya produk lokal, produk yang ramah lingkungan dan minimalisir makanan yang menghasilkan emisi tinggi seperti daging merah. Nah, semakin banyak orang yang peduli, maka dampaknya akan jauh lebih besar. Nah, kumpulan dari eh, eh, penjelasan saya tadi ialah yang pertama itu perubahan iklim adalah krisis yang sangat nyata dan sudah kita alami sekarang. Tantangan ini tidak bisa diselesaikan oleh satu negara atau satu pihak. Kolaborasi global dan kesadaran lokal adalah kunci dari masalah di saat ini. Kita harus melakukan upaya mitigasi untuk mengurangi penyebabnya dan adaptasi untuk menghadapi dampaknya yang tidak bisa. Dan yang paling penting ialah semua punya peran, kecil atau besar. Aksi kita tetap berarti. Saya atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga setelah presentasi ini kita tidak hanya memahami perubahan iklim sebagai konsep, tapi juga merasa terpanggil untuk berkontribusi sekecil apapun demi bumi yang lebih sehat dan layak huni bagi generasi mendatang. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.